bersama-sama menyanyikan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setinggi-tingginya atas segala rahmat nikmat taufik serta hidayah yang dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita menyaksikan bahwa masjid pada tiap-tiap hari Jumat penuh dikunjungi oleh kaum muslimin. Bahkan sampai ada yang melimpah keluar menutupi jalan dan memakai perkara rumah orang. Melihat ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa manusia semakin banyak yang menyembahnya dan agama semakin junjung tinggi. Mudah-mudahan dengan banyaknya manusia yang menjadi baik akhlaknya dan berkuranglah kejahatan dan maksiat yang dilakukan orang. Adapun beberapa perkara yang harus mendapat perhatian kita, karena termasuk dalam perbaikan masjid-masjid Allah juga yaitu tentang tata tertib orang-orang yang datang bersembahyang di dalamnya dan bangunannya. Tidak semua orang yang masuk di masjid itu tahu tata tertibnya. Masih ada yang tidak tahu dan melanggarnya sehingga mengganggu ketentraman di dalam masjid. Yang terbanyak dilakukan orang yaitu melangkahi pundak orang yang sedang duduk atau sedang sembahyang buat mencari tempat di muka. Masjid itu sebetulnya bukanlah seperti rumah komedi berkelas-kelas atau berbeda-beda kedudukan orang. Masjid itu rumah Allah. Semua hambanya yang beriman kepadanya dan hendak beribadat boleh masuk ke dalamnya. Siapa saja yang datang terlebih dahulu, walaupun ia rakyat jelata, maka berhaklah duduk di muka. Siapa saja yang datang lebih dahulu, walaupun ia rakyat jelata, maka berhaklah ia duduk di muka. Dan siapa saja yang terlambat datang walaupun seorang pembesar, maka pantaslah ia duduk di belakang. Maka orang yang datang terlebih dahulu harus tahu bahwa tempatnya di muka dan yang terakhir tempatnya di belakang. Yang di muka harus mengatur sopnya supaya jangan ada tempat yang kosong agar orang yang di belakang tidak melangkah ke depan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mari kita perhatikan bahwa petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu Nabi SAW sedang berkhutbah pada hari Jumat, tiba-tiba datang seorang lelaki melangkahi pundak-pundak orang. Maka Nabi tegur orang itu dengan tegas sabdanya, "Ijlis faqad azaita wa anaita." Artinya, duduklah engkau, maka sesungguhnya engkau telah mengganggu orang dan engkau telah melambatkan datang ke masjid. Di lain riwayat dan diterangkan bahwa di waktu Nabi berkhutbah, tiba-tiba datang seorang lelaki melangkahi pundak-pundak orang sehingga ia duduk dekat Nabi. Maka tatkala Rasulullah selesai sembahyang, lalu beliau menegur perbuatan orang itu. Maka orang itu menjawab bahwa ia ingin sangat mendapatkan tempat yang bisa dilihat oleh Nabi. Maka sabda Nabi SAW kepadanya, "Wara'aituka taqatta riqaban nas wa tu'zihim man adza musliman faqad azani wa man azani faqad azallahu azza wa jalla." At-Tabrani. Artinya, sungguh aku telah melihat engkau melangkahi pundak-pundak orang dan engkau mengganggu mereka. Barang siapa mengganggu orang, maka sungguhnya ia telah mengganggu aku, kata Nabi. Dan barang siapa mengganggu aku, maka sungguhnya ia telah mengganggu Allah Azza wa Jalla. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pelanggaran tata tertib yang lain yaitu suara geseng orang beromong-omong di waktu imam berkhutbah. Janganlah beromong-omong sedangkan menegur orang supaya diam saja sudah terlarang. Perhatikanlah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yawmal jum'ati fas'amsik
wal imamu yakhtubu faqad lahud. Bukhari Muslim. Ya, artinya apabila engkau berkata kepada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah engkau. Padahal imam sedang berkhutbah, maka sesungguhnya engkau telah mengganggu dalam maka sesungguhnya engkau telah melakukan sia-sia. Maksud sia-sia di sini yaitu luput dari pahala Jumat dengan terjaganya dua tata tertib tadi, yaitu tidak melangkahi pundak orang dan tidak beromong-omong di waktu imam berkhutbah. Insya Allah suasana di dalam masjid ini menjadi baik dan lain-lain tata tertib akan terpelihara supaya mengatur shaf di waktu sembahyang dan lain. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini kali ini menjadi manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Barakallahu fiikum wa min ayatil hikmah wal qawliyata tatabaqi wa lakum muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafil ummati sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah ja'ala taqwa fi ibasas sholihin. Allah subhanahu wa ta'ala hamdan ali qadari bi sidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadar rasulullah sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ولكن صلى الله عليه الصلاة والسلام فقد أمركم الله بذلك الإرشاد والتعليم وأجعل لقدرنا فيه تعظيما. فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأول وصحبه وموالاه وضرب صحبه أبي بكر وعثمان وعلي وعلى أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويذكر وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمته واسألوا من فضله يؤتكم مما تذكروا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la